Sorotan terhadap Ahmad Dhani kembali memanas. Kali ini bukan sekadar soal konflik pribadi, tapi menyentuh perannya sebagai wakil rakyat. Di tengah polemik media sosial yang terus bergulir, termasuk isu hilangnya akun Instagram dan sindiran terhadap Maia Estianty, publik mulai mempertanyakan prioritasnya. Ahmad Dhani yang kini duduk di DPR dari Partai Gerindra justru dinilai lebih sibuk mengurus drama dibanding fokus pada tugas legislasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kritik netizen yang budiman pun makin tajam hingga menyeret institusi yang menaunginya agar ikut turun tangan. Desakan agar Ahmad Dhani diingatkan soal tanggung jawabnya sebagai anggota Komisi 10 terus bermunculan, mencerminkan kekecewaan publik terhadap sikapnya di media sosial. Meski begitu, Ahmad Dhani tetap menunjukkan pendirian dengan menyuarakan pembelaannya melalui akun resmi band-nya, Dewa 19, terutama terkait putrinya. Sikap ini justru memicu reaksi beragam, dari dukungan hingga cibiran, sekaligus memperkuat anggapan bahwa konflik pribadi telah mengaburkan perannya sebagai pejabat publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Drama artis yang paling males gue ikutin tuh adalah dramanya Ahmad Dhani sama Mama Maya. Kayak nggak habis-habis dari dulu, bukan karena gue males dengan Mayanya, tapi males dengan pihak yang satunya. Kayak, lo pikir ketika lu ngomong ada orang yang percaya? Gitu aja sih. Kayak kita nggak sebodoh itu anjir, bahkan gue bukan gen milenial pun, gitu, paham nggak? Suka kalian paham deh. Kalian tahu siapa anggota DPR kita yang akhir-akhir ini paling sibuk? Beliaulah orangnya. Bukan sibuk kerja, tapi sibuk dengan urusan pribadinya di sosial media ya. I mean like, ya everyone have their personal life, tapi kalau sampai yang kemudian bikin statement jelek-jelekin ibu dari anak-anaknya, terus habis gitu melaporkan Instagramnya dihack orang, apakah memang benar dihack orang atau memang diaktif atau gimana, yang kita nggak pernah tahu ya. Tapi kemarin dia melaporkan itu juga. Yang paling terakhir itu memberikan statement menggunakan akun dari bandnya dia ya. Aku jadi berpikir, apakah memang senganggur itu ya anggota DPR kita ini loh. Tapi kalau aku ngikutin kayak Mbak Rike, dia Pitaloka gitu ya, dia sibuk kemana-mana, kunjungan dan lain-lain tuh kok kayaknya beda banget gitu ya. Gimana menurut kalian, siapa anggota DPR yang paling sibuk ngurusin negara? Bukan ngurusin pribadi ya. Gak habis-habis ya lihat drama si botak berjenggot ini. Ada aja kelakuannya bikin emosi orang. Agak lain emang si bapak ini, agak lain. Tolong dong Partai Gerindra, urus dong nih kader-kadernya yang gak jelas ini. Bukannya ngurus rakyat, bukannya ngurus kewajibannya sebagai wakil rakyat, ini sibuk ngurusin pribadinya, sibuk ngurusin mantan istrinya. Gak jelas, padahal wanita yang dituduh dia selingkuh udah bahagia dengan kehidupannya, udah happy-happy dengan anaknya yang udah nikah. Si bapak ini sibuk klarifikasi, sibuk umbar-umbar aib. Dikira orang netizen ini percaya dengan omongannya kali. Dikira bego apa? Isi dakwaan dari hakim berbeda dengan ucapan bapak ini. Itu artinya apa? Artinya omongan si bapak ini gak bisa dipercaya. Udah dah, pusing gue liat kader Gerindra yang satu ini. Sibuk klarifikasi mulu. Kok ada wakil rakyat kayak gini? Perkara Instagram diblokir juga ribut. Partai Gerindra tolonglah, tolong nih kasih tahu kader lu. Mohon maaf nih Pade, cuma ngingetin doang ya. Ini mah cuma ngingetin gitu. Pade masih inget kagak sih kalau Pade ini tuh masih menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI Komisi 10 yang mewakili Dapil 1 Jawa Timur? Yang meliputi daerahnya itu Surabaya dan Sidoarjo. Yang tugas Pade itu mengurusi terkait dunia pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Itu yang harus Pade kerjakan, perwakilan rakyatnya di dunia pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Itu tuh Pade tuh di Surabaya tuh sama Sidoarjo, empo lihat-lihat dari berbagai macam sumber begitu kan ya. Masih banyak sekali Pade permasalahan, tantangan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan.
terkait masih banyak juga anak yang putus sekolah, ya kan? Terkait infrastruktur kelas yang masih kurang, ruang-ruang kelas yang rusak, yang kurang, bahkan terkait sistem zonasi juga itu masih banyak dipermasalahkan oleh orang tua, wali murid. Belum lagi terkait masih adanya belum adanya keseimbangan antara sekolah favorit dan non favorit. Belum lagi kesejahteraan gurunya tuh Pade, masih banyak yang harus diperjuangkan Pade ya. Itu baru satu doang terkait dunia pendidikan. Apa kabar dengan dunia perolahragaannya juga Pade? Sekali-kali tuh Pade kerja terkait dunia perolahragaannya yang di wilayah Surabaya dan Sidoarjo kayak gimana. Jangan cuma olahraga mulut doang Pade, ngedumel mulu, berisik banget, ya kan? Apalagi tiap abis nikahan anaknya berisik melulu, olahraga mulutnya kagak kelar-kelar Pade, konsisten banget. Belum lagi tuh terkait kebudayaan, ya kan Pade ada latar belakangnya kan, seorang musisi. Harusnya bergerak cepat dong, ya kan? Nah Pade ya, mohon maaf cuma ngingetin doang. Ini mah daripada sibuk ngurus-ngurusin IG, sibuk bukan ngegibah ya, bukan ngegosipin ya, apa ya disebutnya tuh ya. Pokoknya begitu dah. Ya terkait mantan istri, ribet. Masih ada yang perlu dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat dari Dapil 1 Surabaya dan Sidoarjo. Udah bye. Masa? Beritanya yang mana sih? Kok perasaan aku nggak pernah denger ya berita bahwa Maya Estianty itu selingkuh sama salah satu pemilik TV. Nggak terendus sama sekali beritanya, Dani. Hah? Ya maaf ya, kalau netizen itu sudah terlanjur percayanya itu bahwa Bunda Maya Estianty itu yang kalian selingkuhi di belakangnya. Hah? Ya maaf, kami sudah terlanjur percaya seperti itu, bahwa Bunda Maya itu yang nggak bersalah ya. Justru kalian itulah pemainnya. Sekarang kamu bikin kontes seperti itu dengan harapan rakyat atau netizen itu kok kulinernya kok rakyat ya, kayak ngomongin politik ya. Kamu berharapnya netizen percaya gitu. Aduh, sulit. Dan kami sudah terlanjur, yang kami ingat itu adalah perbuatanmu itu di belakangnya Maya Estianty. Itu yang sudah melekat di otak kami. Jadi maaf ya, kami tidak percaya. Aku tidak percaya. Yang lain terserah deh. Ahmad Dhani ngomong adab. Permasalahkan Maya enggak salim sama orang tuamu. Kalian datang di pernikahan itu, di acara itu, tujuannya apa? Tujuannya apa? Jangan memaksakan kok. Jangan memaksakan lah. Kalau dia nggak mau ya sudah. Emangnya siapa dirimu? Ya mantan. Maya hadir itu karena itu anak kandungnya dan dia bertanggung jawab. Dia nggak butuh kalian datang, dia nggak butuh ini itu. Dia hanya datang untuk anaknya. Kalian juga dong datang hanya untuk anak cucu. Kenapa harus memaksakan keadaan? Ya kan? Baru aja rasa perasaan seperti itu karena nggak disalin. Terus Mbak Maya, ya, Bu Maya Estianty yang dulu, adakah kamu mengerti perasaannya? Makanya kamu scroll komentarnya, komen tuh. Memang si bapak ini stresnya konsisten dari dulu. Kamu merasakan perasaan sekarang, ya, menuntut Maya harus salim. Coba saya tanya, dulu keadaan dulu yang waktu dia down, stres, adakah kamu merasakan perasaannya? Itulah karma, ya. Begitukah tindakan, responnya? Hanya salim saja, masalah salim, kamu sudah mengundur, tidak mau datang lagi. Kamu datang tuh tujuannya untuk apa? Tujuannya kan nikahkan anak cucu kalian. Memang itu ya, betul ya? Ya. Nah, pesan dari saya, Mbak Maya, urus saja life-mu, jet pribadimu, kekayaanmu. Kita tidak tahu di sini mungkin ada alasan-alasan begitu karena mungkin iri lagi lihat kehidupan kalian sekarang. Siang bosku.